Halo, ini adalah sesi ngomong bersama Chloe. Hari ini kita akan membicarakan tentang proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita mulai dulu dari proses perumusan Pancasila. Jadi, ini awal dimulai dengan sidang BPUPKI. Nah, ini ada panah, ada gambar Soekarno lagi memegang kemerdekaan dari Presiden Jepang. Aku juga tahu siapa. Jadi, ini sedang BPUPKI sedang melakukan bukti pelaksanaan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Makanya dikasih kemerdekaan. Oke. Nah, ini adalah 3 tokoh yang menyampaikan gagasan. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua Mr. Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno yang kita semua tahu. Oke, kita mulai dengan Mr. Muhammad Yamin. Dia menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi, gagasan yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan. Ya, terus yang terakhir yang kelima kesejahteraan rakyat. Oke, sekarang kita coba Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Isi gagasannya adalah yang ke-1 persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Oke, sekarang terakhir Insinyur Soekarno. Ia menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Si gagasannya adalah A. Kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan yang disampaikan Mr. Muhammad Yamin. Yang ketiga mufakat dan demokrasi. Yang ketiga yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir kelima ketuhanan yang maha esa, yang kayak seperti di sini. Oke, sekarang kita akan membahas nilai-nilai Pancasila. Oke, ini adalah sebelum masuk ke bahasan mengenai nilai-nilai Pancasila ya, pengamalannya. Kalau sekarang Mami tanya konsep 5W1H. Jadi apakah yang dimaksud dengan proses perumusan Pancasila? Itu kalau proses adalah prosesnya itu terdiri dari apa saja? What are the processes gitu? Who, bukan. Kalau 5W itu kan what, when, where, who, why, and why. Tapi sekarang Mami mau tanya what-nya saja. What there. Kalau what there itu proses perumusan Pancasila pada esensinya atau pada dasarnya adalah proses apa sih dia? Melakukan apa? Iya, dia lagi proses, kan dia lagi melakukan perumusan Pancasila. Pancasila adalah merupakan suatu dasar negara Indonesia. Jadi what-nya apa tadi? Itu adalah proses perumusan Pancasila atau proses perumusan dasar negara. Proses apa sayang? Proses tidak usah menghafal. What-nya adalah apakah itu. Yang namanya proses kan berjalan ya, nggak cuma satu kali ya. Dia berjalan, bisa pelan, bisa cepat. Jadi proses adalah bagaimana pelaksanaan perumusan dasar negara.
Oke? Oke. Menurut Chloe prosesnya panjang atau pendek? Kalau dibikin kalimat pendek, tapi kalau inexperience beneran tuh pasti lama banget. Iya betul, inexperience atau dalam praktisnya itu lama banget dan panjang. Artinya prosesnya penting atau tidak penting bagi Pasti bangsa ada yang Indonesia? sampai pusing ngerjain ya. Sampai pusing, cari ide. Terus akhirnya ketemu orangnya yang mau ngasih ide-ide. Habis itu dia pikir lagi sampai 24 jam nonstop terus ketemu. Oke, berarti ketika berproses itu penting ya? Iya. Dan pentingnya itu dirasakan sampai sekarang nggak? Iya, tapi Itu kalau tahun berapa coba? 1945, Sekarang tahun berapa? 2023. Gagasan yang dari 1945 sampai 2023, 70 berapa tuh? 70? Matematika, ayo. Eh, 70 berapa tahun? 5. Salah deh, 2023 kurang 1945. 2020. Ulang tahun Indonesia kemarin ke berapa, ayo? Ke 78. Betul sekali, ya kan? 78 tahun. Tetap digunakan nggak dasar negara Pancasila? Tetaplah. Berarti artinya penting nggak? Iya, pas upacara di sekolah juga di itu bicarakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dibicarakan tidak? Iya kan, kalau misalnya belajar PPKN kan ada dibicarain. Berarti hebat nggak? Siapa 3 tokoh tadi tuh hebat nggak? Hebat. Hebat kan? Hebat. Berarti berpikirnya yang Chloe bilang 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan pemikiran sederhana, tetapi pemikiran hebat, pemikiran besar, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Nanti kita lihat nih di dalam pengamalan nilai-nilai Pancasilanya ya, Iya. betapa besar ide-ide itu sampai Chloe bisa melakukannya di sekolah. Ngerti? Iya. Nah, oke. Sekarang kembali ke konsep 5W 1H. Pokoknya itu aja yang Chloe tangkap di kepala Chloe. Ingat selalu, apakah Chloe bisa menjawab 5W 1H itu dengan bahasa Chloe tanpa menghafal. Oke. 5W yang pertama tadi what. Jadi apakah yang kita pelajari sekarang, Chloe? Perumusan Pancasila. Proses Perumusan Pancasila adalah proses terbentuknya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oke, sudah oke yang itu? Iya. Oke. Terus dalam proses itu ada apa saja? Namanya proses kan, bertahap kan. Ada apa aja tadi? Chloe ada sebut bukti. Bukti apa tadi? Buktinya apa? Buktinya itu yang pelaksanaan janji Jepang. Dalam bentuk apa? Itu mereka kayak melakukan pelaksanaan untuk kayak misalnya ini Jepang bener gak kayak gitu, atau misalnya mereka diskusi dulu apa. Betul. Gitu to make sure aja, kalau nggak nanti ada yang spektakuler akan happen tanpa mereka tahu. Oke. Sebagai buktinya ada bentukannya tidak? Itu ada apa tuh? Badan apa itu namanya tadi? Badan Pembuktian Usaha-usaha niatnya Jepang tadi kan? Apa namanya itu yang ada di soalnya Pak Dimas tadi yang panjang itu? Apa nama badannya tadi itu? Atau apa yang setelah Chloe belajar? BPUPKI. Apa itu? Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari singkatannya sendiri Chloe sudah bisa menerjemahkan sesuatu tuh. Namanya Badan Penyelidikan. Berarti tugasnya dia apa? Menyelidik. Menyelidik apa? Menyelidik misalnya apa ya? Persiapan kemerdekaannya apa kira-kira? Kan kemerdekaan kan juga mau di-announce itunya ya. Mau diumumkan? Sila-silanya ya. Mau diumumkan apakah bisa merdeka atau tidak gitu kan. Iya. Nah, kalau di buku kan tidak ada tuh prosesnya apa yang dilakukan Badan Penyelidikan. Kalau Chloe ingin tahu lebih banyak apa saja yang dilakukan oleh si Badan Penyelidik, setelah ini Chloe bisa
ngapain? Cari Google. Cari Google, pasti banyak lagi ilmu yang Chloe bisa dapat selain yang ada di buku. Oke? Oke. Lalu apa yang bisa diceritakan lagi? Abis what? Apa tadi? Who? Who? Ada berapa yang terlibat di situ tokoh-tokohnya who? 3. Siapa? Coba tanpa lagi harus melihat, setelah menggambar. Tadi mukanya lucu-lucu, lihat mami mau lihat mukanya. Tutut. Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, sama Insinyur Soekarno ya kan? Iya, siapa yang paling berkesan dari antara 3 orang ini ketika Chloe belajar mempelajari gagasan mereka? Soekarno lah, kan dia jadi presiden habis itu. Oke, tapi ketika melihat ketiga orang yang berbeda ini dengan gagasannya yang berbeda-beda, ada yang berbeda nggak antara satu sama lain yang Chloe temukan? Kayaknya yang beda sama aja sih, tapi cuman tambah-tambahin dikit, tambahin touch up. Touch up. Oh, semuanya ada unsur yang sama atau ada unsur yang berbeda? Ada yang banyak kan yang sama tapi yang bedanya cuma dikit. Kayak misalnya nih contohnya nih pakai peri, tapi kalau yang di originalnya sini nggak ada pakai peri. Oh, berarti ada perbedaan tata bahasa ya, penggunaan kata ya. Iya. Kalau yang ini nih, Mami perhatikan ini tadi nih. Nih, poin 1. Persatuan. Kalau yang lain, Yang unsurnya apa? peri kebangsaan. Yang ini? Kebangsaan Indonesia. Chloe terpikir nggak kenapa bisa berbeda dari 3 kepala yang berbeda ini muncul adanya perbedaan gagasan? Kayaknya mereka kayak pengen coba kayak eksperimen, misalnya kayak mereka mau menggunakan kata ini yang maksudnya kayak menguatkan gitu. Oh, oke. Jadi masing-masing ingin menguatkan pendapat yang lain gitu. Ya, tapi mereka juga hasilnya tuh juga bagus sih abis itu. Maksud kayak hasil sila-silanya yang dibikin itu bagus kok. Cuman ada yang nggak dipakai. Oh, nah mungkin nanti habis ini ada poin kedua. Tadi poin pertama kan Chloe ingin melihat lebih lanjut mengenai pekerjaannya siapa tadi? Ya, Siapa tadi? BPUPKI. Betul. Nah yang kedua, sekarang Chloe bisa mengeksplor kenapa 3 orang tokoh bapak bangsa ini bisa punya ide yang berbeda. Apakah mereka mempunyai latar belakang yang berbeda? Iya kan, mereka beda orang. Ya pasti beda orang. Tapi misalnya apakah mereka profesinya berbeda? Ada misalnya kalau misalnya membuat gagasan tuh sama, tapi kalau yang lainnya pasti ada yang beda. Betul. Nah sekarang Chloe bisa riset. Risetnya pakai apa? Pakai internet, paling gampang. Internet research, pakai Mbah Google, tanya lagi. Siapa sih? Kakak cari tahu profil masing-masing orang. Siapa itu Pak Soekarno, backgroundnya apa? Muhammad Yamin, backgroundnya apa? Nah, nanti coba cerita lebih lanjut ke Mami ya. Makanya siapa itu tadi yang munculnya dengan kata-kata persatuan? Tuh, siapa namanya? Mr. Supomo. Iya, kenapa Mr. Supomo muncul dengan persatuan dulu? Kalau yang lain kebangsaan dulu. Jangan kayak pengen bikin bersatu dulu gitu semuanya. Kan habis berperang terus mereka bersatu. Maksudnya kayak mereka kan mau Ya, bersatu. Misalnya kalau ada perang lagi, mereka bersatu untuk berperang habis itu, atau misalnya setelah berperang mereka bersatu, mereka celebrate gitu. Atau ide awalnya ya dari bersatu itu baru bisa muncul suatu bangsa yang besar. Jadi bangsa itu tidak muncul tanpa persatuan. Berperang, bersatu, mengusir penjajah baru muncul bangsa gitu kan ya? Iya. Bener banget yang dibilang Chloe, idenya Chloe sangat-sangat tepat. Good. Nah, cuman kalimat Chloe, penataan kalimatnya harus berusaha diperbaiki lagi ya, supaya terstruktur ceritanya. Oke, tadi udah who, habis who apa lagi? Where? Ada where-nya nggak? Di mana kejadian ini terjadi? Enggak sih. Nggak ada atau nggak diceritakan di buku? Beda loh. Enggak, kalau di buku sih nggak diceritain, cuma dibilang BPUPKI doang. BPUPKI badannya. Kalau where itu kan di mana lokasinya? Tapi di mananya lokasinya nggak ada. Nah, itu riset ketiga ya. Iya. Cari tahu habis ini di Google di mana ya. Iya.
Oke. Oh iya, aku juga ingat di sini ada when. Nah, when-nya ada when-nya nggak, Chloe? Ada nih misalnya nih, sini ini kan when ya. Heeh. Ini when. When-nya apa? Coba boleh cerita Misalnya nggak? ini gagasannya kapan disampaikannya, ini kan when the gagasan kayak diucapkan. Terus ini kan ini when-nya ya, misalnya 1 Juni 1945. When-nya ada satu kali atau ada beberapa tahapan? Ada beberapa sih, kayaknya misalnya. Boleh diceritakan? Siapa, kapan gitu. Iya, misalnya ini Mr. Muhammad Yamin misalnya menyampaikan gagasannya 29 Mei. Terus tapi di mananya nggak tahu. Ya, nanti di mananya kita riset ya. Iya. Berarti yang menyampaikan duluan siapa? Mr. Muhammad Yamin, baru Kapan? Mr. Supomo sama Soekarno. Oh, kapan aja sih tuh mereka menyampaikannya? Itu kayaknya kayak 1 hari sesudah gitu. Oh, jadi bertahap ya, masing-masing bedanya berapa Iya, hari? cuman kecuali ini 31 Mei, ini 1 Juni berarti 1 hari sesudahnya. Kalau ini 29 Mei itu perlu 2 hari lagi baru ini keluar gitu. Oh gitu, jadi ada jeda-jedanya ya. Tiba-tiba. Oh ya. Kan Mungkin nggak bisa same day ya kan. ya bisa jadi kan mereka dikasih periode tertentu. Yang penting periodenya tercapai, tanggalnya boleh beda-beda sedikit, tapi nggak boleh lebih dari berapa? 1 Juni ya. Karena 1 Juni itu apa sih? Hari lahirnya apa ya? Nggak 1 Juni hari lahirnya atau kesaktian Pancasila ya? Hari lahir Pancasila. Coba abis ini ini lagi. Dia nggak hafal, sama mami pun masih lupa-lupa antara hari lahir Pancasila sama kesaktian Pancasila. Nah itu penting, lo cek. Oke. Ya kenapa ada tanggal itu 1 Juni 1945 ya? Itu hari lahir Pancasila. Ulang tahunnya Pak Soekarno juga tuh. Karena dia Gemini loh. Just like me. Oke, apalagi? Ayo lanjut. Oke, nah sekarang 5 sila Pancasila ya. Ini ada Tunggu dulu, antara ini ya, antara proses perumusan dan nilai-nilai ini saling berhubungan. Iya, ini kan Jadi- ceritanya ini kan prosesnya. Nah, terus ini hasilnya gitu. Oh, jadi hasilnya itu harus bagaimana sih sebetulnya? Kayak misalnya kayak Harus diapakan hasilnya? harus dikasih tahu. Dikasih tahu supaya bisa dilakukan. Iya. Ya kan prosesnya udah panjang, penting harus dilakukan. Siapa yang melakukan? Aku Iya, kamu dan teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi nggak ya? Sidangnya berapa kali nggak? Sini nggak disebutin ya? ada tapi kayaknya 9 kali deh. Masa sih? Banyak amat ya? Oh, 2 kali. 2 kali ya? Oke. Oke. Nah, sekarang Chloe coba ceritakan tadi apa tadi yang tahap berikutnya ya, kita lanjutin ya. Setelah apa tadi bilangnya? Setelah proses perumusan ada hasilnya. Hasilnya untuk diamalkan. Iya. Oke, cerita lagi. Nanti tahap terakhir kalau udah mengerti semuanya, baru Chloe bisa mulai menjawab soal yang di Google Classroom. Kalau lupa, lihat lagi bukunya, tidak apa-apa. Tapi yang penting paham, tahu cara belajar. Outre? Oke. Oke. Sebelah kanan, lanjut. Oke, sekarang 5 sila Pancasila. Nah, ini kan panca itu artinya 5 ya, berarti ini iya. Iya, harusnya tulis aja. Oke. Nah, ini ada gambar shield itu yang ada sila-sila Pancasilanya kecil banget. Ini ada kepala banteng sila keempat. Terus ini sila ketiga, pohon beringin. Terus padi dan kapas sila kelima. Terus rantai emas sila kedua dan yang bintang itu sila pertama. Nah, sekarang ini 5 sila Pancasilanya saya bacakan ya. Tidak usah dibacakan, coba diceritakan aja. You make Oke. kan ini ceritanya presentasi. Presentasi kan menyampaikan ide. Ya, jadi ini aku punya ide. Ya. Pancasila udah hafal dong pastinya Ya, karena udah dipelajarin dari tapi TK. ini Tapi. harusnya
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu harusnya dulunya tuh itu beda tahu. Mau aku kasih tahu nggak? Boleh. Oke, jadi dulu harusnya sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi abis itu kan diganti sama panitia 9 kalau nggak salah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Berapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu kan di-announce Pancasilanya kalau nggak salah kata ibu guru aku 18 Agustus. Berarti hari ini. Iya kan? Besok. Lupa. Terus. Nah, abis itu jadi ini ada contoh penerapan Pancasila. Sila pertama, menghormati. Tapi kalau Mami boleh tahu, ya, kira-kira Chloe mengerti nggak kenapa ada kalimat yang disesuaikan, di-adjust, disesuaikan? Iya. Apa tujuannya? Biar lebih bagus ininya biar semua orang mengerti, terus kayak idea sebanyak, sama biar bisa dapat bisa jadi kayak misalnya ada orang baca terus realize it's so beautiful kayak gitu. Masa so beautiful? Iya, terus nanti aku dapat award. Oke, aku sangat menghargai ide kamu. Tapi sekarang coba kita lihat lagi. Kalimat apa yang diganti? Dari sila pertama, tadinya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, jadi ada kalimat yang secara khusus menyoroti agama tertentu, yaitu agama apa? Islam. Oke. Indonesia ada banyak Islam. Betul, karena Indonesia mayoritasnya adalah memeluk agama Islam. Namun demikian ketika disesuaikan menjadi apa, Chloe? Sila pertamanya menjadi apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak ada lagi menyoroti satu agama tertentu ya? Ya, jadi kayak bisa lebih, misalnya kan di Papua kan ada nggak orang Islam banyak kan ya, misalnya. Terus di Bali kan Hindu ya, jadi kan berbeda agama. Misalnya ada orang Cina datang ke Indonesia kan beda agama, makanya diganti ketuhanan yang Maha Esa biar jadi fair gitu. Itu istilahnya universal. Iya, biar universal. Dan juga seperti istilah Chloe, fair boleh sih, jadi semuanya itu diakui secara merata. Iya, biar misalnya ini kayak no fair, kok cuma ini aja sih. Terus kalau diganti jadi ini kayak semua orang kayak, berarti juga kayak membuat orang lain juga senang juga. Iya, kayak karena sebenarnya intinya Tuhan itu apa? Ada satu. Iya, yang Maha Esa. Tuhan semua agama adalah sama, cara beribadatnya yang beda tapi. Iya, oleh karena itu kita harus saling menghormati dan bertobat. But that's good. Bertoleransi. Ya, bertobat nggak boleh nyakitin orang lain, tapi harus bertoleransi. Smart Chloe, that's okay. Kan bagian dari belajar. Kakak juga benar bertobat. Oke, let's move on. Ada lagi yang mau Chloe presentasikan? Enggak, cuma ini doang. Nah, sekarang kan ada contoh-contoh pemahamannya tuh yang belum dieksplorasi. Oke, nanti habis ini Chloe eksplorasi lagi ya. Nah, oke, sebelum ditutup presentasinya, jadi apa tadi? Summary-nya apa, next action-nya itu yang harus Chloe masih tambahkan untuk melengkapinya? Satu. Kalimat. Kok kalimat? Satu itu riset atas apa tadi? Riset atas itu where-nya. Where-nya di mananya ya? Iya. Yang kedua itu lupa. Tadi ingin mengetahui lebih banyak tentang siapa tadi yang belum diceritakan di buku? BPUPKI. Iya, ngapain aja sih ya mereka sebenarnya gitu ya? Karena dalam proses perumusan ini ada unsur mereka kan di awal-awal kan. Terus apalagi yang ketiga tadi? Yang ketiga profil dari tokoh-tokoh perumus ya.
Kenapa dia datangnya gagasannya berbeda. Nah, Chloe jadinya bisa memahami nih. Nanti kalau Chloe punya role model, Chloe ingin tahu profilnya seperti apa, ingin memahami cara berpikirnya, Chloe juga bisa Terus belajar. oh iya, kalau mau lihat selanjutnya, mendingan kalian beli buku ISPS Pendidikan Pancasila. Oh, kamu lagi mengendorse buku si Iya. Erlangga. Iya, biar nggak usah aku presentasi lagi, bisa dibaca langsung. Udah tahu nih Chloe presentasinya isinya apa. Tapi kalau baca buku kayak Chloe tadi tidur. Iya. Satu hari nggak selesai, tapi begitu bikin mind map beres semua urusan, ya kan? Iya. Is it fun? Bisa cari aja di Google kalau mau. Atau minta kalau mau pinjem buku aku juga boleh. Temen-temen aku juga boleh. Mereka punya banyak, ada 100. Oke. Sekarang kita lanjutkan belajar, setuju? Setuju. Oke. Belajar adalah menyenangkan kan? Enggak. Sarang yuk. Sarang kakak. Sarang yuk. Sarang bukan. Bye.